Selamat datang kembali ya di sesi telaah kita. Oke, langsung aja nih. Hari ini kita mau dalami bab 7 dari materi yang Anda bagikan, buku Transformed. Fokusnya di mengubah cara Anda membangun. Pernah nggak sih Anda ngerasa, aduh kok pengembangan produk ini lambat banget ya? Kayak nunggu rilis besar tapi nggak datang-datang gitu. Atau mungkin ngerasa, kerjaan teknologi ini cuma kayak tambal sulam proyek ke proyek lain. Nah, bab ini coba nawarin cara pandang lain nih. Iya, betul banget. Investasi di teknologi itu kan, apalagi buat para engineer ya, itu aset yang penting banget. Aset strategis lah. Tapi, nah ini, bab 7 ini nunjukin gimana cara kerja lama yang basisnya proyek, itu malah sering nggak efisien, potensinya nggak keluar gitu. Ada analogi bagus di buku ini. Beda loh antara renovasi rumah cuma biar cepet laku dijual, ya paling cat ulang aja, wallpaper yang lupas. Sama renovasi buat ditinggalin sendiri. Kalau buat sendiri kan pasti kita benerin masalah dasarnya ya. Nah, model proyek itu seringnya kayak yang pertama tadi. Cuma polesan luar, jangka panjangnya ya gitu deh. Wah, kebayang sih gambarannya. Coba kita urai dikit ya model proyek yang lama ini. Kan biasanya gini, tiap ada kerjaan teknologi, dianggap proyek sendiri-sendiri. Ada dananya, ada timnya, biasanya sementara. Terus selesai, ya udah, timnya bubar atau pindah ke lain. Nah, kalau dari bab 7 ini, apa sih ruginya kerja kayak gitu? Kerugian utamanya gitu. Jelas, biaya. Waktu sama uang seringnya jadi bengkak kan. Terus, model begini tuh secara alami emang susah buat ngasilin inovasi yang benar-benar dibutuhin pasar. Seringnya cuma ngejar fitur sesaat. Dan yang paling penting mungkin ya, kualitas jangka panjangnya itu wah sering banget terabaikan. Ya kayak chat tadi, pasti ngelupas lagi nanti. Belum lagi siklus mulai berhenti yang mahal itu. Malah buku ini agak nyindir gitu. Kalau emang mau kerjanya model proyek terus, ya mending sekalian aja outsource. Serahin ke pihak ketiga yang emang ahlinya ngerjain proyek putus nyambung gitu. Oke. Kalau model project banyak minusnya, gitu, terus apa dong solusinya menurut bab 7 ini? Kayaknya fokusnya ke arah rilis yang kecil-kecil tapi sering ya. Small, frequent, reliable releases gitu. Kedengarannya agak, gimana ya, lawan intuisi mungkin ya, dibanding rilis gede yang wah gitu. Sebenarnya, gini deh, jauh lebih gampang kan mastiin kualitas sama stabilitas kalau perubahannya cuma dikit-dikit. Dibanding langsung rilis segede gaban gitu, yang numpuk banyak perubahan sekaligus, risikonya juga numpuk. Kalau rilisnya kecil tapi sering, tim bisa cepet nemuin masalah, cepat benerin. Jadi layanan buat pelanggan juga lebih bisa diandalin. Cuma bayangin aja, gampangan mana ngecek beberapa paket kecil isinya rusak atau enggak, dibanding langsung satu kontainer gede, ya kan? Rilis besar itu hampir kayak jaminan deh bakal ada masalah nyelip di mana gitu. Terus dapat umpan baliknya juga lama, malah jadi lambat inovasinya. Intinya pindah dari sekedar berharap rilis besar itu sukses, jadi tahu kalau rilis kecil yang sering ini beneran jalan. Menarik. Terus gimana hubungannya sama metode Agile yang lagi ngetren banget itu? Apa bab 7 ini bilang kita jadi wajib nih ikutin ritual-ritual Agile biar bisa rilis kecil dan sering? Nah, ini poin penting banget dan sering salah paham nih. Bab 7 tuh nekenin, Anda nggak harus kok pakai ritual agile yang formal, kayak Scrum gitu, buat bisa dapat manfaat rilis kecil dan sering. Justru banyak tim produk hebat di dunia itu ngandelinya praktek teknis. Misalnya kayak continuous integration, continuous deployment, atau CI/CD. Itu kan intinya otomatisasi buat bangun, tes, sama rilis software secara cepat dan andal. Mereka bisa rilis berkali-kali sehari tanpa harus kaku ikutin seremoni agile tertentu. Yang bahaya tuh kalau kejebak di agile palsu atau fake agile. Misalnya, timnya sih rajin stand up meeting tiap pagi, tapi ujung-ujungnya rilisnya ya tetap aja per 3 bulan sekali. Nah itu kan nggak dapat esensi kecepatan sama keandalannya, ya kan? Jadi fokus utamanya itu frekuensi rilis nyata ke pelanggan, bukan cuma metodenya apa. Oke. Jadi kalau saya coba simpulin ya, inti dari mengubah cara Anda membangun di bab 7 ini tuh pergeseran mendasar ya, dari siklus rilis yang gede, jarang, terus resikonya tinggi, pindah ke aliran rilis yang kecil-kecil tapi sering banget, cepat, dan bisa diandalin gitu ya. Tepat sekali.
Persis gitu. Ini bukan cuma ganti proses kerja lo ya, tapi ganti cara mikir, ganti paradigma. Tujuannya jelas, biar lebih cepat respons pasar, time to market, biar resiko gagal total itu kecil banget, dan yang paling penting, biar bisa kasih layanan yang stabil dan terus nambah nilai buat pelanggan Anda. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal ngebangun kemampuan teknologi jadi aset strategis jangka panjang, bukan lagi cuma sekedar nyelesain daftar kerjaan proyek satu persatu. Baik, jadi rangkuman penting dari pembahasan kita soal bab 7 ini, mengubah cara membangun itu artinya ya ninggalin mentalitas proyek yang sifatnya sekali jalan selesai, terus kita adopsi alur kerja rilis yang berkelanjutan, kecil, sering, dan andal. Ini bukan cuma soal teknisnya aja, tapi transformasi cara kita mandang teknologi sebagai investasi yang terus-menerus bikin nilai baru. Betul, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat cara tim atau organisasi Anda kerja sekarang. Udah seberapa dekat atau mungkin masih jauh nih dari model rilis kecil dan sering ini. Terus, dari semua kemungkinan perubahan di cara membangun ini, kira-kira perubahan spesifik mana ya yang rasanya paling menantang buat diterapin, tapi kalau berhasil, dampaknya bisa paling besar buat pelanggan sama bisnis Anda? Itu mungkin pertanyaan yang menarik buat dipikirin lebih lanjut.